semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya hati. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam acara Saat Teduh kita pada hari ini. Kita bersyukur dalam pertemuan kita sehingga kita masih dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca firman-Nya, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan sampai pada saat ini. Kami merasakan walaupun seandainya banyak suka, ada juga duka yang kami alami dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya sekali kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam setiap situasi kami rindu jikalau kami boleh selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Sehingga pada saat ini pun kami merasakan, maka kami merindukan firman-Mu untuk menjadi pegangan kami dalam kehidupan kami. Untuk memastikan kehidupan kami bahwa kami sungguh-sungguh mau menjadi anak Tuhan. Inilah harapan kami, inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran 3 ayat 13 sampai dengan ke-14, demikian bunyinya. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Demikianlah firman ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang sampai kepada kita, nats ini adalah suatu percakapan antara Allah dengan Musa. Karena Musa diutus Allah untuk menyampaikan, untuk membawa, untuk membebaskan bangsa Israel. Dan tentu Musa ingin sekali Tuhan memberikan jaminan kepada dia dalam melaksanakan tugas yang besar ini. Sehingga Musa bertanya, jikalau mereka nanti bertanya siapakah nama Allah itu, inilah pertanyaannya. Sehingga Tuhan menjawab, "Aku adalah Aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, melalui pengalaman dan percakapan antara Allah dengan Musa ini terlihat bahwa Musa sudah tahu. Musa tahu apa yang akan terjadi ketika dia diutus untuk melakukan tugas yang Tuhan embankan, Tuhan suruh untuk dia lakukan dalam rangka membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena memang dia tahu tidak mudah juga membawa mereka. Karena bisa saja ada orang yang ragu, mungkin dia tahu kalau bangsa Israel yang ada di tanah Mesir akan ragu untuk dibawa keluar dari tanah Mesir karena berbagai pertimbangan-pertimbangan. Sehingga untuk memastikan itu, Musa ingin kepastian bagaimana dia memperkenalkan Allah sehingga mereka tidak lagi mendua hati, tapi mereka mau untuk dibawa keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa mempunyai pertanyaan atau punya pikiran bahwa ini nanti mungkin akan terjadi, dia bertanya, apa yang akan kukatakan? Dan pada saat ini Musa dijawab oleh Tuhan. Pertanyaan Musa dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan, "Aku adalah Aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam kita beriman percaya kepada Tuhan ada hal yang penting. Melalui ini tadi kita lihat bahwa memang kita harus mengenal Tuhan.
Kalau kita mau mengikut Tuhan, harus kita kenal siapakah dia sebenarnya. Apa manfaatnya, apa gunanya kita mengenal. Yang pertama adalah ketika kita mau percaya kepada dia, kita harus mengenal dia. Sehingga memang kita boleh totalitas kehidupan kita percayakan kepada Tuhan yang sudah kita kenal. Tanpa mengenal dia, kita tidak akan mampu beriman. Tanpa mengenal dia, kita tidak akan mampu untuk percaya sungguh-sungguh kepada dia. Sehingga kalau kita sudah mengenal dia, maka kita mampu untuk melakukan kehendak-Nya karena kita tahu siapa dia. Jadi artinya untuk menjadi orang Kristen, kita harus benar-benar mengenal Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita yang mendengar, kita semua pada saat ini kenal akan Tuhan yang kita sembah? Apakah kita mengenal dia dengan sempurna? Apakah kita tahu tentang Tuhan yang kita sembah? Kemudian yang kedua, ketika Musa bertanya, Allah menjawab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya di dalam kehidupan kita juga sering kita bertanya tentang Tuhan. Yang kita perhadapkan dengan kehidupan kita. Kita bertanya, mengapa aku harus seperti ini? Ketika kita mengalami penderitaan khususnya, kita bertanya, di mana Tuhan? Ketika kita hidup dalam situasi yang tidak menyukakan hati kita, sering kita juga bertanya, sebenarnya Tuhan di mana? Di manakah kuasa Tuhan? Itu menjadi pertanyaan kita. Tapi pada saat ini Tuhan mau katakan kepada kita, Dia berikan jaminan kepada kita. Ketika kita punya pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita, yang kadang-kadang pertanyaan itu menjadi penghalang bagi kita untuk tidak percaya seutuhnya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan katakan kepada kita, bertanyalah kepada Tuhan. Dan apa hasilnya? Tuhan pasti akan menjawab. Ketika kita punya rasa sukacita, kita bahagia, kita juga bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan dalam situasiku yang bahagia ini? Kalau kita beruntung, kita juga bertanya kepada Tuhan, kenapa saya beruntung? Apa maksud Tuhan? Demikian juga sebaliknya, ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan kehidupan kita menghadapi tantangan kehidupan kita juga bisa bertanya, apa maksud Tuhan? Percayalah, Tuhan akan menjawab. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan dan tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan kepada kita jawaban-jawaban ketika kita mau bertanya kepadanya. Oleh karena itu, jikalau kita ingin punya kepastian tentang hidup kita, tentang iman kita, tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita, bertanyalah kepada Tuhan dalam doa kita, maka Tuhan akan menjawab. Ketika Tuhan menjawab, kita bisa mendengarnya secara langsung. Dia berbicara di dalam hati kita langsung, atau kita juga bisa mendapat jawaban dari kenyataan kehidupan kita. Sehingga banyak orang mengatakan, oh ternyata karena begini dulu sehingga begini. Itu adalah jawaban-jawaban yang diberikan oleh Tuhan. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, firman kita pada saat ini mengajak kita, biarlah kita serahkan seluruh hati kita. Kita serius, kita taat kepada Tuhan, kita berusaha untuk mengejar bagaimana kita sungguh-sungguh mampu mengenal Tuhan. Melalui kita membaca firman Tuhan, rajin bersaat teduh, rajin merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita merasa ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan kita membutuhkan kepastian, supaya kita tidak bingung, tanyalah kepada Tuhan di dalam doa kita, maka Tuhan akan menjawab. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini. Tuhan memberkati sehingga firman ini boleh tetap ada dalam hati kita dan bertumbuh, berkembang. Dan firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami merasakan bahwa Tuhan adalah Allah kami. Terkadang karena kami kurang mengenal Tuhan, kami sering sekali kecewa tentang keadaan kehidupan kami. Karena kami kurang mengenal Tuhan, sehingga terkadang kami tidak mampu untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak mengenal Tuhan, kami kurang mengenal Tuhan, sehingga terkadang kami kurang mampu menyerahkan seluruh kehidupan kami, totalitas hidup kami kurang mampu serahkan kepada Tuhan.
Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami melalui firman ini untuk kami selalu rindu semakin dalam dan semakin dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Dan ajar kami juga ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami, ketika kami menghadapi hal-hal yang bermacam-macam baik suka maupun duka, ajar kami untuk kami boleh bertanya kepada Tuhan, sehingga situasi suka dan duka membuat kami semakin bersyukur dan mampu menyaksikan tentang Tuhan dalam hidup kami. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua kami di dalam kehidupan kami, ketika kami mempunyai banyak pergumulan, banyak sukacita, ajar kami Tuhan untuk boleh setia kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Mungkin ada kami yang pada saat ini Tuhan bergumul dalam penyakit, Tuhan berkenan menyembuhkan kami. Jikalau kami bergumul dalam ekonomi rumah tangga kami, pekerjaan kami, Tuhan Engkau adalah jawaban kami. Tuhan adalah sumber segala yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau berkenan menolong kami semuanya. Dan jika kami bergumul dengan teman hidup, anak-anak kami atau kami sendiri, Tuhan berkenan ya memberikan petunjuk bagi kami, supaya pada saatnya semua orang-orang yang sedang menantikan teman hidupnya Tuhan pertemukan. Dan bagi teman-teman kami, bagi orang yang sekarang sudah Tuhan pertemukan, dan dalam proses dia boleh mengikat tali perjanjian dalam ikatan kasih suci, Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, buat orang-orang yang sekarang sedang dalam isolasi karena terpapar virus corona. Tuhan memberkati mereka dimanapun berada, dan Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami pada hari ini. Biarlah setiap apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan bahagia bagi kami semua. Tuhan berkati kami dalam seluruh aktivitas kami, pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Biarlah melalui firman ini kita semakin dimampukan menjadi anak Tuhan yang sejati. Amin. Tuhan memberkati kita semua.